Assalamualaikum teman-teman. Nah teman-teman, air sungai bisa saja kotor karena air sudah tercemar loh teman-teman. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara. Nah teman-teman, apa sih penyebab sungai tercemar? Kok bisa ya sungai kita tercemar? Nah teman-teman, penyebab sungai kita tercemar antara lain karena limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, dan pemukiman di pinggir sungai. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang dimaksud bukan hanya limbah hasil aktivitas warga di rumah masing-masing ya teman-teman, melainkan termasuk limbah rumah makan, kantor, pasar, pertokoan, maupun rumah sakit yang dibuang sembarangan ke sungai. Limbah tersebut meliputi sisa makanan, bekas sanitasi, air bekas sabun mandi, maupun cuci pakaian, plastik, dan lain-lain. Limbah industri. Saat limbah industri yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya dari sisa kegiatan industri dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran loh teman-teman. Akibatnya, air sungai akan mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau menyengat. Salah satu contoh limbah industri ialah cairan yang mengandung minyak dan akan mengganggu kelangsungan hidup biota sungai loh. Limbah pertanian. Sisa obat pembasmi hama seperti insektisida yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai kekurangan oksigen dan pada akhirnya mengganggu ekosistem sungai loh teman-teman. Pemukiman di pinggir sungai. Semakin banyaknya populasi dan urbanisasi, manusia kerap membuat orang berbondong-bondong membangun rumah di pinggir-pinggir sungai. Akibatnya, pinggiran sungai dipenuhi pemukiman kumuh di mana warga kerap membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, perilaku tak baik ini dapat menyebabkan penumpukan sampah dan rumah bagi mikroorganisme jahat, penyebab berbagai penyakit. Dampak lainnya bisa menyebabkan banjir loh, teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada penyebabnya pasti ada dampaknya loh. Apa sih dampaknya? Dampak pencemaran sungai bagi kehidupan makhluk hidup yaitu yang pertama, terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air bersih. Yang ketiga, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai tercemar. Yang keempat, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Dan yang terakhir, air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Nah, teman-teman, dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, ada upaya mengatasi pengendalian pencemaran sungai loh teman-teman, yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari agar sungai kita terhindar dari pencemaran yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan makhluk hidup lainnya teman-teman. Nah teman-teman,
Upaya pengendalian pencemaran sungai antara lain yaitu tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sungai, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan menangkap ikan menggunakan bahan kimia secara berlebihan, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sungai, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, tidak membuang sampah di sungai, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yuk teman-teman, mari gerakan cinta sungai kita agar tidak berdampak buruk bagi makhluk hidup lainnya ya.